wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada kita semua, baik itu nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman dalam Islam, ataupun nikmat kesempatan. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah masih berikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di rumah saudara kita untuk menghadiri wirid rutin bulanan Ikrar. Semoga Allah bersihkan hati dan pikiran kita dari sifat-sifat yang tidak baik menurut Allah, dan Allah berikan kita kekuatan iman lahir dan batin, dan semoga kita semuanya diselamatkan Allah dunia wal akhirat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tertumpah tercurah pada junjungan alam, penghulu sekalian alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana berkat perjuangan dan pengorbanan beliau kita bisa berada pada zaman saat sekarang ini. Dan semoga dengan istiqomahnya kita untuk menjalin tali silaturahmi dan persaudaraan sesama kita, yang mana salah satu sunnah beliau, semoga kita semuanya diakui oleh beliau umatnya hendaknya, dan semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Ikrar Rokan Hulu, yakni Bapak Lutfi, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Wakil Ketua, yakni Bapak Afrisman, dan seterusnya kepada jajaran dan pengurus yang lainnya, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu pada malam saat sekarang ini. Dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Maswir, yang alhamdulillah sudah bersama kita saat sekarang ini. Dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para niniak mama, alim ulama, cadiak pandai, orang Sumando, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan para bundo kanduang, Limpape Rumah Nanggadang, Sumara Anjuang Koto Jonagari, Pamenan Alam Minangkabau, dan seterusnya kepada saudara-saudariku sekalian yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk menghadiri wirid ikrar pada malam hari ini. Semoga waktu dan kesempatan dibalas Allah dengan beribu kebaikan hendaknya, dan semoga Allah rahmati acara kita ini hendaknya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami akan bacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Pembukaan insyaallah yang sedang dianggap berlangsung, pembacaan ayat suci Al-Quran, akan kita mintakan kesediaan dari saudari Inel untuk membawakannya. Tausiah sekaligus doa insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Maswir, Jeddah, dan penutup. Baiklah, sebelum wirid kita mulai, marilah sama-sama kita berserah diri kepada Allah dan melupakan sejenak permasalahan yang sedang kita jalani saat sekarang ini,
Mari kita gantungkan harapan dan pertolongan hanya kepada Allah. Dan insya Allah Allah juga akan membantu untuk menyelesaikannya. Dan sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Semoga Allah rahmati dan Allah lancarkan acara kita dari awal sampai akhir hendaknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baiklah, mari kita simak dan kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Inel. Kepada saudari Inel dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lahum yaj'allahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Aburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kalimah wala'allaka badi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Sadaqallahul azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada saudari Mel. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini Allah bukakan pintu hati kita hendaknya untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Maswir hendaknya. Baiklah, selanjutnya mari kita simak dan kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kepada Al-Ustaz Haji Maswir. Waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bin ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن حكما وإماما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. ثم صدق رسول النبي الكريم. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada yang terhormat Ketua Pengurus Ikatan Keluarga Rao Rokan Hulu beserta pengurus, yang terutama sekali kepada Ahlul Bait tuan rumah. Semoga kita senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah, dilimpahkan dengan keselamatan, kesehatan, dan dilancarkan rezeki kita sama-sama. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam yang istimewa ini, tadi protokol sudah menyampaikan bahwa sangat besar makna manfaat daripada hubungan silaturahim seperti ini. Bahkan dikatakan, jangankan Rasulullah, Allah pun mencela orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Apatah lagi terambil salah satu dari asma Allah daripada kata silaturahim itu sendiri. Makanya Rasulullah katakan, Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahman. Saling sayang menyayangilah kalian, kata Rasul,
supaya kalian disayangi oleh Yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Sayangi olehmu yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Sebaliknya, kalau kita suka membenci, memutuskan silaturahim dengan yang di bumi, Allah pun tidak rela silaturahim itu diputuskan. Mohon izin sedikit Pak, digeser kipasnya. Bukan. Putar-putar. Biar orang ke sana aja. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bacakan tadi adalah firman Allah yang berkaitan dengan bagaimana caranya kita manusia hamba Allah ingin mendapatkan hidup yang berkah. Tidak dikatakan bagaimana caranya mendapatkan hidup kaya. Tidak ditanyakan bagaimana mendapatkan harta yang banyak. Tapi Islam memberikan gambaran yang sangat-sangat baik mendapatkan hidup yang berkah. Apa artinya berkah? Berkah itu arti sesungguhnya adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Bukan bertambahnya harta. Bukan bertambahnya pangkat. Tapi bertambahnya kebaikan. Kebaikan yang sudah ada bertambah terus, meningkat berlipat ganda terus. Itulah yang berkah itu Bapak Ibu sekalian. Bahkan kadang-kadang dalam doa yang kita baca, apalagi insya Allah doa menghadapi hidangan mau makan, kita selalu membaca tentang keberkahan yang kita minta kepada Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita tidak minta dimurahkan rezeki, dibanyakkan rezeki, tapi hanya kita minta adalah keberkahan terhadap rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kiat-kiat agar keberkahan hidup itu kita dapatkan. Inilah yang akan kita bahas dalam kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu bisa bersabar untuk mendengarkannya. Amin. Bisa sobanya Bu? Biasanya orang dapur spontan 5 menit tolong nengok Ustaz, sudah tuh ke dapur nengok dia tuh. Tapi insya Allah tidak. Tapi saya yakin, apalagi protokol kita menyebutkan ada jedahnya. Ada jedah Bu? Ya. Jadi saya termasuk penceramah yang mengerti waktu. Kemampuan kita mendengarkan ceramah paling lama 30 menit, 45 menit, paling lama 1 jam. Kalau lewat 1 jam tuh Pak, itu waspada lah penceramah. Itu semangat itu. Apalagi jemaah bekok lah nengok kata langit-langit nih metal lampu itunya. Itu tak ada itu. Berhenti lah itu nih. Iya nih. Kalau enggak malam tak hati HP bekok itu. Lama banang Ustaz rumahnya. Tapi tidak disikap. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita teruskan kajian ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah, di saat Rasulullah sedang berkumpul, bercengkrama bersama para sahabat, Rasulullah spontan berkata kepada sahabatnya yang hadir, sebentar lagi akan masuk ke dalam masjid ini seorang penghuni surga, kata Rasul. Sebentar lagi akan hadir bersama kita di dalam masjid ini seorang calon penghuni surga. Para sahabat terkejut Bapak Ibu sekalian. Padahal keseharian mereka bersama Rasulullah, waktu mereka dihabiskan bersama-sama Rasulullah, apakah itu ibadah, apakah yang lainnya bersama Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak mengatakan sahabat yang hadir itu adalah calon penghuni surga. Semua sahabat yang hadir penasaran, mana orangnya, siapa orangnya. Tidak lama berselang, masuklah seorang laki-laki yang baru saja selesai berwudu, terlihat dari masih basah jenggotnya karena wudunya.
Dia lepas terompahnya, buka alas kakinya, dia masuk ke masjid, kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, tidak ada zikir lama, tidak ada wirid lamanya. Dia pun berangkat meninggalkan masjid, langsung menuju rumahnya. Seorang sahabat penasaran, apa istimewanya pemuda ini? Apa istimewanya laki-laki ini? Kok bisanya Rasulullah mengatakan dia calon penghuni surga, padahal ibadahnya saja sangat sederhana. Makanya seorang sahabat diam-diam mengikuti perjalanan laki-laki ini sampai ke rumahnya. Penasaran ya Bapak Ibu, dituruinya ke rumahnya. Sampai di rumahnya minta izinlah sahabat ini dengan beralasan, saya mohon izin menginap di rumahmu selama 3 malam. Saya ingin menginap di rumahmu selama 3 hari 3 malam. Sang laki-laki tadi tidak menolak dan tidak ada perasaan curiga. Rupanya sahabat ini ingin menyelidiki, menyiasati apa istimewanya laki-laki ini. Sampai-sampai disebut Rasulullah penghuni surga. Hari pertama berlalu biasa saja. Datang waktunya sholat, dia sholat, masanya dia makan, waktunya lelah, mengantuk, dia tidur. Seperti itu hari kedua, hari ketiga. Setelah di hari ketiga, sebagaimana rencana sahabat tadi, dia langsung memberanikan diri. Wahai anak muda, sebetulnya bukan niat saya yang sesungguhnya ingin menginap di rumahmu selama 3 hari 3 malam. Adapun niat saya yang sebenarnya adalah ingin mengetahui, menyelidiki apa ibadah istimewa yang engkau lakukan. Kata pemuda tadi, sebagaimana yang Tuhan lihat, tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang istimewa. Datang waktu sholat, saya sholat. Datang masanya lapar, saya makan. Haus, saya minum. Tidur saya ketika mengantuk. Tidak ada yang istimewa. Lantas mengapa Rasulullah Nabi Muhammad mengatakan engkau calon penghuni surga? Tidak ada rupanya istimewa. Itulah adanya saya, kata pemuda tadi. Begitu sahabat ini ingin berbalik badan pulang melangkahkan kaki, baru ditegur kembali oleh pemuda tadi, laki-laki tadi. Wahai Tuan, barangkali yang dimaksud Rasulullah adalah saya setiap hari sebelum saya tidur, saya sudah menghilangkan rasa hasad, rasa iri, rasa dengki kepada siapapun. Saya tidak mempunyai dendam. Dan saya telah memaafkan siapa-siapa orang yang pernah menzolimi, menyakiti saya. Barangkali itu yang dimaksud oleh Rasulullah, saya termasuk calon penghuni surga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini sekilas kisah di masa Rasulullah. Yang sesungguhnya pada hari ini banyak kita melalaikan hal-hal yang disampaikan oleh pemuda tadi. Kita senantiasa memendam benci, memendam dendam, rasa sakit hati dan segala macamnya. Bahkan ada yang sudah berkarat. Kadang-kadang ia berjawab tangannya, ia senyum, ia bergurau, ia bergorah, tapi di dalam masih memendam rasa, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang harus kita perhatikan untuk kita berangkat menapak kepada tempat posisi yang lebih baik. Sudahkah kita bisa memaafkan orang-orang yang menyakiti kita? Sudahkah kita bisa memberikan ridho kepada orang yang menzalimi kita? Ini yang harus kita jawab, Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah pelajaran yang kita ambil dari kisah ini adalah, mari kita sama-sama membersihkan hati terlebih dahulu. Apalagi insya Allah organisasi seperti ini sangat rentan. Kalau tidak kita jaga kekompakan, mana yang kusik selesaikan copet. Mana beko yang koruh tidak ada keruh yang tidak akan jernih. Tidak ada kusik yang tidak akan selesai. Intinya apa? Saya yakin di awal-awal barangkali apapun persatuannya, apapun paguyubannya, apapun yang namanya persatuan-persatuan, itu di awal-awal anggotanya sangat banyak, Bapak Ibu. Iya.
Nggak salah dulu pernah hamba mengisi di transport masuk dalam, itu 100-an ada anggotanya. Bahkan dari Pasir ada datang. Ya ada lebih ya. Tapi biasa, inilah gejolaknya biasa. Justru disitulah diuji keteguhan dari pengurus, istiqomah pengurus. Luar biasanya Bapak Ibu. Karena kita tidak berbasis partai, tidak berbasis bendera, tidak berbasis apa. Kita diikat oleh semangat kebersamaan dari satu kampung, dari satu sanak keluarga bersama. Betul Bapak Ibu? Jaga. Makanya yang kita sampaikan pada malam ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan hidup. Ada 4 cara yang bisa kita hadapi, yang kita lakukan agar hidup kita senantiasa berkah. Satu sudah dikatakan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96 tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya saja penduduk suatu kaum, suatu perkumpulan beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini syarat utamanya. Harus senantiasa kita jadikan takwa sebagai pakaian dalam kehidupan kita. Ketika ditanya oleh sahabat kepada Abu Hurairah, Umar bertanya, wahai Abu Hurairah, apa itu takwa? Abu Hurairah terkejut. Engkau seorang khalifah ya Umar, engkau sahabat Nabi ya Umar, justru engkau bertanya kepada saya tentang takwa. Saya ini apalah? Saya hanya pelayan Rasulullah. Kata Umar, tolonglah Abu Hurairah, mohon saya, sebab engkau yang selalu bersama dengan Rasulullah dalam kehidupannya. Apa itu takwa? Maka Abu Hurairah mengatakan, takwa itu bagaikan ketika engkau ya Umar melewati satu jalan yang penuh banyak kerikil tajam, onak, duri segala macamnya, dan engkau bisa menghindari kerikil tajam, onak, duri tersebut, dan engkau selamat sampai ke tujuan. Sama dengan perjalanan hidup kita Bapak Ibu, banyak godaan. Elok dan awak buik, dah jual elok sebut orang. Ya Bu. Apalagi yang tidak baik, yang tidak kita buat. Membuat elok berkuat, ikut projo kan, agak talunya tu. Ini tak tahan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti inilah yang harus kita jaga. Jangan sampai kita terjerumus ke situ. Makanya insya Allah bagaimana caranya agar kita terhindar dari banyak menyalahkan orang, dari banyak ghibah kepada orang. Cukup katakan saja yang baik-baik dan perlu saja. Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jika engkau beriman dan bertakwa kepada Allah dan hari akhir, katakan kata yang baik, kalau tidak bisa, diam. Katakan kata yang baik, kalau tidak bisa, diam. Dua saja pilihan, tidak ada pilihan ketiga Bapak Ibu. Yang pertama, kata-kata yang baik yang kita sampaikan. Kami tak bisa Ustaz. Kami agak apa murid kami kata, pilihan kedua ada. Apa pilihan keduanya? Diam. Kadang-kadang diam itu betul yang payah Bapak Ibu. Laga-laga omong-omong sehari awalnya kalau tidak mengecek sehari. Inilah kadang-kadang kebanyakan kita. Nampak bekor ada semangat dari anak-anak. Apa dia nyak ni? Apa jaga? Doh mam, doh. Dia dapat menceritakan orang sehari itu. Yang lucu adalah juga Bapak Ibu sekalian, ketika datang bulan Ramadan, bulan puasa, bisa dia menahan pada siangnya. Nih, siang itu begini-begini. Aku puasa, aku bekor lah. Sudah terawih, saya bekor cerita. Berjanji pun sudah terawih. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, yang namanya takwa itu harus permanen. Di mana-mana tempat kita bertakwa, insya Allah ketika di rumah bertakwa, di masjid bertakwa, sampai kita di pasar berjualan juga bertakwa. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, yang pertama syaratnya untuk mendapatkan keberkahan hidup itu adalah takwa. Makanya insya Allah memang berat, tapi justru dari beratnya itulah balasan Allah sangat besar gantinya kepada kita.
Atau makna takwa yang lain, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, orang yang hijrah kata Rasulullah itu adalah bukan orang yang bisa mengerjakan perintah Allah. Saya ulangi, man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang bisa meninggalkan larangan Allah. Jelas Bapak Ibu? Saya ulangi, yang dimaksud orang yang hijrah itu kata Rasul bukan orang yang bisa mengerjakan perintah Allah. Tapi lebih diperjelas lagi, orang yang hijrah itu adalah orang yang bisa meninggalkan larangan Allah. Apa sebabnya? Untuk urusan mengerjakan perintah Allah, insya Allah banyak orang yang mampu Bapak Ibu. Betul? Solat saya yakin, apalagi anggota ikrar ini, insya Allah adalah orang-orang yang terjaga solatnya. Amin. Kok ada sudah berdua, ada pelok lah sudah. Kok ada Saya yakin. Insya Allah mengerjakan perintah Allah, solat banyak orang yang mampu. Puasa banyak orang yang bisa. Zakat, infak, sedekah, kurban banyak orang yang bisa melaksanakannya. Itu adalah perintah Allah. Tetapi di saat kita berbicara tentang larangan Allah, masih banyak kita yang belum mampu Bapak Ibu sekalian. Kita yang laki-laki ini kadang-kadang dalam gurau kita ada juga dusta yang terselip di dalamnya. Banyak duto, padahal tidak duto. Itu larangan Allah. Kemudian bagi ibu-ibu, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin puasanya, bagus baca Qur'annya, rajin infak sedekahnya, menceritakan aib orang. Ini yang harus juga kita perhatikan. Kadang-kadang kita beralasan, saya yang betul yang saya sampaikan, aku yang bona, aku sobuinya, fakta yang saya katakan, betul fakta. Tapi itu adalah aib saudara kita. Suatu ketika lewat seorang perempuan Arab Badui, Arab asli, Arab gunung. Tinggi, hitam, kurus, keriting rambutnya Bapak Ibu sekalian. Banyak bona bahasa itu. Makanya disebut kutilang hitam, kurus, tinggi, langsing, hitam, keriting. Rasulullah bersama Fatimah anaknya, spontan Fatimah mengatakan, padik hitam pajado buat selawat. Rasulullah di sampingnya. Kata Rasulullah, wahai anakku Fatimah, mumpung masih ada perempuan itu di sana, segeralah minta maaf. Perbaiki kesalahanmu tadi. Fatimah komplain, keberatan, protes, wahai ayahku, apa yang salah dengan saya? Apakah ada yang salah saya katakan? Mari ayah lihat, masih ada di sana perempuan hitam, tinggi, kurus, langsing. Tersenyum Rasulullah. Sekalipun yang benar engkau katakan Fatimah, itu adalah aibnya, kelemahannya. Dan dia tidak suka dikatakan seperti itu. Sebagaimana engkau tidak suka dikatakan aibmu di depan Allah. Itu namanya ghibah. Apa namanya, Bu? Ghibah. Ghibah itu adalah dosa, sekalipun benar yang kau katakan. Kalau yang kau katakan tidak benar, itu namanya fitnah. Ghibah dan fitnah sama-sama berdosa. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, di situ kita mulai dulu berangsur-angsur. Memang tidak bisa kita simsalabim seperti membalikkan telapak tangan, perlu proses. Sebab hidayah itu Allah yang menentukan. Hari ini banyak orang yang melalaikan sholat, insya Allah bantu dengan doa. Sedangkan Rasulullah saja dijamin masuk surga, selalu berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal huda, wat tuqa, wal afa, wal ghina. Minta hidayah, minta ketakwaan, minta kesehatan, baru minta kekayaan. Jangan berhenti berdoa Bapak Ibu sekalian, karena Allah lah yang maha mengabulkan doa, yang membolak-balikkan hati. Itu yang pertama. Jadi insya Allah modal kita, bekal kita kalau ingin hidup berkah itu adalah istiqomah dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
jaga sholat kita. Ini kuncinya nih. Jadi mohon maaf, kenapa kita sering diuji, kenapa kita sering kadang-kadang lancar usaha, kadang-kadang macet, ini semuanya ujian Allah. Makanya sering kita dengar, perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Pernah dengar Bapak Ibu? Paling tidak kita lihat di status-status kawan kita. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Sebab kita sudah berjanji Bapak Ibu sekalian, kita sudah membuat kontrak dengan Allah. Bahkan di dalam rahim ibu kita sudah terjadi perjanjian kita dengan Allah. Di saat usia kandungan Omah Awa, Ibu Wawa 4 bulan, di saat itu sudah ada kontrak kita dengan Allah. Apa kata Allah? Hei calon manusia, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dengan izin Allah, ruh kita yang sudah ditiupkan kepada jasad tadi menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, saya saksikan perjanjian ini dan akan patuh kepada Engkau ya Allah. Maklum, kita manusia pelupa, tidak ada yang sempurna. Allah ingatkan lagi janji kita. Dalam doa iftitah tidak ada yang memaksa kita membaca doa itu, kita sendiri yang ucapkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidupku ya Allah, bahkan matiku ya Allah, semata-mata hanya untuk Engkau Rabb sekalian alam. Lupa je balik, awak diinginkan lagi dengan janji yang baru lagi. Dalam surah Al-Fatihah paling tidak 17 kali kita baca sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih model lamanya Bu, itu aja ya barunya tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu lah kami mohon pertolongan. Tapi itu janji kita. Mengapa tidak kita terapkan, kita amalkan janji tersebut? Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, makanya sholat ini insya Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Memang tidak bisa spontan, tapi ada tahapan-tahapan ujian-ujian yang akan diberikan Allah. Kadang-kadang ada pula yang pikirannya pendek, itu tengok Ustaz Cino itu ada semayang, kayu-kayunya, bukan begitu masalah. Karena kaya, miskin bukan itu ukurannya. Kembali lagi kepada berkah hidup. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, insya Allah ketika semua persoalan kita kadukan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, Allah pasti akan mengijabah apa yang kita minta tersebut. Tapi yakinkan diri kita. Hari ini mohon maaf, disebabkan kesibukan, disebabkan aktivitas, capek barangkali, tidak sempat, waktunya seakan-akan tidak cukup. Sholat kita kadang-kadang banyak yang lalai. Banyak yang lalai. Makanya insya Allah kita mulai dulu belajar dari melaksanakan sholat subuh. Terutama bapak-bapak ini mohon maaf, saling kita mengingatkan wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Subuh tuh, sebab di subuh itulah bukti keimanan seseorang untuk sholat kepada Allah. Di mana-mana tempat, yakinlah lebih banyak jemaah sholat maghrib daripada sholat subuh. Apa sebab? Yang pertama, maghrib itu orang sudah selesai beraktivitas, tidak ada kojo sudah terlepas. Sebab orang sudah pulang dari bekerja. Otomatis, insya Allah menghadap Allah. Tetapi godaannya sholat subuh di saat orang tertidur lelap, dibuai mimpi-mimpi indah. Kita bangun, kita bangkit menghadap Allah. Apalagi kita laksanakan di masjid-masjid di mana kita berada. Setiap langkah kita itu dicatat Bapak Ibu sekalian.
Makanya Allah sudah katakan, buktinya nanti akan dipersembahkan kepada Allah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika di dunia mulut kita, lisan kita, bicara kita lancar, tapi nanti menghadap Allah dikunci Allah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Pada hari itu nanti kami kunci, tutup rapat mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, berkata kepada kami tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, bersaksi kepada kami kaki mereka terhadap apa yang pernah mereka lakukan dulunya di dunia. Jadi duduk bersama-sama di rumahku Bapak Ibu sekalian, insya Allah menjadi bukti dan saksi nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Amin. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki tahap kedua cara mendapatkan berkah dari Allah. Yang ketiga, perbanyak sedekah. Ini luar biasa nih Bapak Ibu sekalian. Perbanyak sedekah. Ada kalau kita mau menguji, mencoba, kita keluarkan sedekah kita hari ini, cepat atau lambat, insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak perlu banyak-banyak, niatkan saja entah 2.000 setiap pagi ke masjid, 2.000 setiap masuk waktu sholat, insya Allah luar biasa Bapak Ibu sekalian, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan as-sakhi'u qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Orang yang murah hati, orang yang rajin bersedekah, yang ringan tangannya, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, insya Allah jauh dari neraka. Sebaliknya, al-bakhil, orang yang pelit, yang menahan hartanya, berjuang di jalan Allah, diinfakkan di jalan Allah. Dikatakan tadi, ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, wa qaribum minan nar. Orang yang bakhil, yang suka menahan hartanya di jalan Allah, tidak mau bersedekah, mereka itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, tapi dekat dengan neraka. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya insya Allah dikatakan ada orang yang diselamatkan dari azab neraka hanya gara-gara berinfak 1 butir kurma. 1 butir kurma dia bersedekah, tapi Allah selamatkan dia dari kilatan api neraka Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, tidak akan pernah ada orang jatuh miskin karena sedekah. Sianu itu le bangkrut, ini mengalih-alih. Lah jatuh tarpai. Apa ya? Dia rajin bersedekah deh. Tidak ada pernah seperti itu. Justru insya Allah akan diangkat, akan dilapangkan, dimurahkan rezekinya oleh Allah karena rajinnya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah 3 kita sampaikan apa kiatnya, apa kuncinya hidup berkah itu. Yang pertama tadi takwa, yang kedua istiqomah dengan sholat kita, yang ketiga insya Allah perbanyak sedekah, terakhir pererat silaturahim dan saling memaafkan. Ini yang juga harus kita amalkan Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi belum kita dapatkan keberkahan hidup hari ini, silaturahim kita masih banyak yang rusak. Silaturahim kita masih banyak yang retak. Masih banyak orang-orang yang masih kita pendam salahnya, dosanya di dalam hati kita. Apatah lagi lah sampai besok mewariskan besok. Hei, kok meninggal kok besok jangan berelok-elok dengan sianu. Yang setahu kita yang diwariskan itu adalah harta waris. Ikut dendam kesumat yang diwariskan Pak. Mohon maaf. Allah saja Maha Pengampun, Allah saja Maha Penerima taubat. Apatah lagi kita hanya hamba Allah. Makanya jalin yang 2 ini, jaga yang 2 ini. Apa itu? Hablum minallah,
hubungan baik dengan Allah. Yang kedua, hablum minan nas. Ada orang yang beranggapan Bapak Ibu, saya yang penting urusan dengan Allah, dengan manusia tidak ambil pusing. Salah besar. Justru kalau kita posisikan harus lebih titik beratkan kepada hablum minan nas. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita bersalah, berdosa kepada Allah, terlanjur bermaksiat, insya Allah istighfar, minta ampun, bertaubat, akan diampuni Allah. Betul Bu? Tapi bila salah kita, dosa kita kepada makhluk, kepada sesama manusia, tidak akan bisa dengan istighfar, dengan taubat, dengan minta ampun. Apalagi lah menyanti utang piutang. Deh, hutang ko lah 5 tahun di situ. Anda kan udah bayi. Dia lah istighfar ke tiap hari. Astagfirullahaladzim. Bisa lunas hutang, Bu? Bisa lunas hutang, Pak? Hubungan dengan sesama manusia tidak akan bisa lunas dengan istighfar, minta ampun dan bertaubat. Sebab urusannya harus kita selesaikan kita sama kita. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mengapa saat ini belum kita dapatkan berkah? Satu sisi kita masih jauh daripada mengamalkan perintah Allah, dan sisi yang lain kita masih belum sempurna hubungan kita antar sesama. Makanya insya Allah dijamin oleh Rasulullah, man ahabba ayyubsatallahu fi rizki wa yunsalu fil asari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, satu, dan ingin dimurahkan rezekinya oleh Allah, dua, kuncinya hanya satu, jalinlah silaturrahim. Jadi kalau nyak panjang mau muawa Bapak Ibu, nyak murah rasa kiawa, tidak ada kata lain, kata kuncinya adalah perbanyak jalinlah silaturahim. Insya Allah wadah ini sangat bagus dalam memperkuat, mempererat silaturahim. Kalau ada nanti selisih paham, tergeser mau turun, tersinggung mau naik, itu biasa. Apalagi gara-gara mulut orang mengatakan lidah tidak bertulang. Tuh Pak, makanya lidah tidak bertulang itu banyak pagarnya Bapak Ibu. Yang pertama gigi memagarnya, yang kedua bibir, gunakan seperlunya saja. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkah hidup itu adalah kebaikan yang bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Syukur-syukur seiring dengan naiknya rezeki kita, berkah hidup kita juga semakin naik adanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang terbatas ini. Kuncinya adalah jangan dicari hidup kaya, tidak usah dikejar hidup kaya, tapi kejarlah hidup yang berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau keberkahan itu sudah kita dapatkan, insya Allah akan mengikuti kaya di belakangnya. Paling tidak kita kaya akan hati, akan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran milik Allah dan Rasulnya, mari kita amalkan. Kesalahan, kesilapan adalah milik kami pribadi, mohon kiranya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di akhir penyampaian kita ini mari kita tutup dengan rangkaian doa. Kita tundukkan kepala, kita hadirkan hati, kita tadahkan tangan. Mudah-mudahan hajat dan pinta kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karimil azimi sultanik.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkan kasih sayang-Mu kepada kami, Ya Allah, kepada kelompok kami Persatuan Iqrar ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukan hati kami dalam jalinan silaturahim, Ya Allah, dalam ukhuwah Islamiyah, Ya Allah. Semoga kami bertambah ibadah kepada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada orang tua kami, Ya Allah. Sembuhkan mereka yang ketika saat ini sakit, Ya Allah. Berikan kemudahan, hindarkan dari kesulitan dan musibah, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya. Amin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sailin. Da'wahum biya subhanakallahumma wa tayyatum biya salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Maswir. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan di hadapan kita pada malam sekarang ini menjadi ilmu, petunjuk dan pedoman bagi kita semuanya yang akan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari hendaknya. Dan semoga Allah curahkan limpahkan rahmat, kebaikan, kemuliaan dan kesejahteraan kepada Al-Ustaz beserta keluarga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk sesi acara berikutnya, jeda.
Ini kami pun. Kamu acara menyampaikan lah. Cara kamu buka makan. Menyampaikan. Kuenya banyak kan? Betul loh. Kue kurang situ. Pakai warna. Kuenya. Dua dong. Dalam kan? Ini aku makan itu. Lihat jadi. Kotak saya lagi. Kokas. Kasih kecil lah, deh. Soto nih. Daman. Ini Allah, ini kena nasi. Nasi. Ukur. Satu cek lagi. Dedi alun itu. Dedi alun nih. Dedi alun nih. Iya, dua jatah ini. Dua jatah kelingnya. Kok dua jatah kok. Dua jatah. Kalah kok. Dua jatahnya. Kepada urusan nak kasadonyo, kok ayah minta diminum, kok hidangan di hadapan kita minta dimakan, dengan mengucapkan basmalah dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh dua nih.